Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa min dhalika al-yawmul akhiru. Setengah dari yang demikian itu adalah hari kemudian. Wa awwaluhu al-mautu, adapun permulaan hari kemudian yaitu kematian. Wa akhiruhu dukhulu ahlin narin nara wa ahlil jannati al jannata. Wa akhiruhu, adapun terakhirnya hari kemudian, dukhulu ahlin nari, yaitu masuknya penghuni neraka, an-nara ke neraka, wa ahlil jannati al jannata, dan masuknya penghuni surga al jannata ke surga. Fayajibul imanu bihi, maka wajib oleh beriman kepada hari kemudian, wa bimastamala alaihi, dan dengan apa-apa yang meliputi hari kemudian, apa-apa atas hari kemudian, min su'alil malakaini, daripada pertanyaan dua malaikat, liman mata minal mukallafi, daripada bagi orang yang mati, minal mukallafi, daripada mukallaf, wa illam yudfan, sekalipun tidak dikubur, au ukhriqa, ataupun sekalipun dibakar, wasara Ramadan, dan menjadi ia yaitu debu. Illa manistusnia, kecuali orang yang dikecualikan, kal ambiyai, seperti para nabi, wa mulazimi qiraati tabarakula lailatin, dan orang yang melazimkan membaca surat tabarak pada setiap malamnya. Wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, keimanan saudara sekalian yang mulia, keimanan kepada hari tidak ada yang bagus. Keimanan kepada hari kemudian, kedengaran enggak? Baik, kecil. Jangan ini aja dah. Ininya mic-nya ya. Saudara sekalian yang mulia, biar enggak storing. Keimanan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan kepada kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntut konsekuensi beriman kepada apa saja yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di antaranya rukun iman yang 6.
yaitu yang kelimanya, kita kudu percaya adanya hari kemudian. Adanya hari kemudian, hari kiamat. Keterangannya banyak di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adanya hari kemudian, sehingga seorang yang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa yang namanya hari kemudian itu ada dan pasti akan datang. Kita wajib percaya. Kenapa itu hari kemudian ada? Karena banyak sekali orang benar di dunia ini yang tidak mendapatkan tempat kebenaran. Banyak sekali orang zalim yang mendapatkan framing benar sehingga dianggap benar. Sehingga berapa banyak orang yang menuntut keadilan, yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Dan ini jangan sampai membuat kita berkecil hati. Kita serahkan kepada Allah, kita yakini ada namanya hari kiamat. Dalam suratul Fatihah ada namanya Yaumiddin, hari pembalasan. Di sanalah kita serahkan kepada Allah. Biar kata di dunia kita kalah, yang penting di akhirat kita menang. Sehingga dalam kehidupan kita tidak begitu gusar menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Inilah di antara hikmah kita wajib beriman kepada hari kemudian, supaya kalau kita bersedih tidak larut dalam kesedihan, supaya kita kalaulah senang baik. Siap Pak Haji. Oke. Supaya kita, kalaulah kita mengalami kesenangan, tidak melampaui batas. Kemenangan yang ada di dunia belum tentu menang di akhirat, sehingga kita tidak bergembira yang melampaui batas. Inilah di antara hikmah kita wajib percaya adanya hari kemudian. Di awal Al-Baqarah Allah jelaskan wabil akhirati hum yuqinun. Ciri orang bertakwa itu meyakini adanya hari kemudian. Lalu timbul pertanyaan, hari kemudian ini permulaannya dari mana? Berbicara ini
para ulama berbeda-beda pendapat dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ulama yang mengata bahwa yang namanya hari kemudian itu permulaannya sejak kebangkitan dari kubur, yakni sejak tiupan malaikat Israfil yang kedua, yang dijelaskan dalam surat Yasin, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi bi rabbihim. Masa begitu? Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Itu namanya kiamat, dari tiupan kedua. Pendapat yang kedua, bahwa hari kiamat itu, hari kemudian itu, wa awwaluhu al-mautu, begitu kitab kita. Permulaannya sejak matinya seseorang. Perbedaan ini akan memperbincangkan tentang alam kubur. Kalau mengikuti pendapat pertama, alam kubur itu bukan akhirat, bukan akhirat, tapi juga bukan dunia. Akhirat bukan, dunia bukan, alam kubur. Karena permulaan akhirat sejak kebangkitan dari kubur, berarti orang ada di kubur itu bukan bagian dari akhirat. Maka bila ini yang dipegang, maka kubur namanya barzakh, dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Akhirat belum, dunia sudah lewat. Itulah disebut barzakh. Namun bila kita mengikuti pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua, yaitu permulaan akhirat dari sejak kematian, maka alam kubur masuk bagian akhirat. Berdasarkan hadis yang sahih, Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus khalifah ketiga daripada Khulafaur Rasyidin sesudah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, maka ketiganya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Sayyidina Utsman bila diceritakan tentang azab neraka, biasa saja, bahwa orang di nerakanya begini, kalau di dunianya kelakuannya begini, di nerakanya begini. Itu enggak bergeming, biasa aja. Tidak ada reaksi yang berlebih pada pribadi Sayyidina Utsman bin Affan. Akan tetapi bila diceritakan tentang kubur dengan hal ikhwal, kengerian yang ada di kuburan, Sayyidina Utsman menangis sampailah membasahi pipi dan jenggotnya air itu. Saking terseduh-seduhnya menangisnya Sayyidina
Utsman bin Affan. Lalu ditanya oleh muridnya, kenapa diceritakan neraka Anda tidak begitu bereaksi, sementara saat diceritakan kubur Anda kok sampai menangis kayak begitu? Maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an menjawab, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu fa illam yanju fama ba'dahu asyaqqu minhu. Kata Sayyidina Utsman, sebab sesungguhnya kuburan itu adalah terminal pertama yang harus dilalui oleh seorang anak manusia daripada terminal-terminal akhirat. Artinya Sayyidina Utsman bin Affan menjelaskan bahwa kubur bagian daripada hari akhirat. Berarti permulaannya yang namanya hari kemudian yang mu'tamad dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sejak kematian. Sebab kubur dibilang akhir. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama yang harus disinggahi oleh seorang anak manusia daripada tempat-tempat akhirat. Fa inna jaminhu, jikalah orang itu lolos di kuburan selamat, lolos sukses, fama ba'dahu aisaru min, kedepannya jauh lebih enak. Tapi fa illam yanjumin, kalaulah di kuburnya ribet, runyam, maka kedepannya lebih rumit lagi. Kata Sayyidina Utsman, neraka mah gampang, akibat itu enak. Neraka mah nggak usah dipusingin. Ini nih yang dipusingin, karena ini adalah kunci lolos tidaknya orang di akhirat. Kalau di sininya nggak lolos, susah untuk lolos ke sononya, susah. Sebab ini yang pertama yang harus dipikirin. Kata orang politik 20%. Iya 20%. Kalau belum lolos di situ jangan girang. Bisa aja enggak lolos. Begitu. Berat. Lolos dulu dikubur. Kalau dikuburnya ribet, kedepannya ndak ada cerita yang lebih enak, akan lebih ribet. Karena itu saya kalau diceritain kubur saya sedih, karena di sini nih ngeri, saya takut gagal lolos. Karena neraka dari sini dulu nih, begitu, dari sini dulu, ininya aja yang kita pikirin, begitu, jangan ono begitu. Tapi makna yang kita mau ambil adalah bahwa permulaan hari kemudian adalah sejak kematian. Karena itu dikatakan dalam agama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa orang yang mati,
maka kiamat buat dia sudah datang, akhirat sudah nyampe sama dia. Kalau udah mati, maka permulaan akhirat yang muktamad sejak kematian. Manakala kita ngalamin mati, ini bukan bagian alam kita, udah bagiannya akhirat. Kita nggak bisa lihat lagi orang ini diadab ataukah tidak, sama aja bentuk kuburannya, tapi di dalamnya ada yang enak, ada yang runyam. Itu kubur. Lalu terakhirnya kapan? Terakhirnya bila mana penghuni neraka telah resmi masuk neraka dan penghuni surga seluruhnya yang meski tadinya mampir dulu udah diangkut seluruhnya ke dalam surga. Itulah sebutan hari kemudian berakhir. Udah, sebab udah resmi orang di surga, udah abadal abidin, selama-lamanya, meski tadinya mampir dulu di neraka. Dan ini kita wajib beriman tentang adanya ini dari mati, bahwa kita bakalan mati dan bakalan berakhir apa ke neraka, apa berakhirnya ke surga. Itu tergantung sekarang kita nanemnya. Dan inilah hidup yang semestinya kita hidup, sehingga dunia bukan akhir segalanya, kematian bukan akhir segalanya, tapi kematian adalah awal hakikat kehidupan. Enak atau tidak, kuncinya di mati. Di mati. Bagaimana mati kita? Sukseskah atau tidak? Kuncinya di sana. Di mati. Bila Sayyidina Utsman bilang kuburan bagian akhirat dan permulanya kematian, kematian harus kita pikirin juga. Sebab ini bila ada orang itu mati, yakini mati bukan akhir kehidupan, tapi justru awal hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Itulah mati. Karena itu gambaran akhirat, bila kita mau gambarkan, tak ubahnya seperti tetangga kita yang mengadakan hajatan lalu meminjam piring sama kita, karena memang di zaman dahulu kala belum ada namanya catering. Hajatan itu pinjem piring gelas sama tetangga. Bener enggak? Di Berabelong begitu juga. Iya, begitu. Pinjem piring. Maka kita punya piring banyak. Di rumah kita adalah tetangga minjem piring sama kita. Maka bila kita pelajari tipikal tetangga yang minjem piring ini, ada 3 model. 3 model. Tetangga kanan kita, dia hajatan pinjem piring sama kita, lalu dia balikin piring itu kepada kita bersih, karena memang asal piringnya juga dari kita bersih. Dia balikin sama kita bersih. Oleh karena dibalikin kepada kita bersih, kira-kira kita taruh di tempat cucian enggak? Enggak. Ditaruh di mana? Rak piring. Kenapa ditaruh di rak piring? Udah bersih.
bersih. Itu tetangga kanan. Tetangga depan kita waktu hajatan, selesai rapi hajatan, balikin piringnya kepada kita, kotor. Balikinnya kotor, padahal asal dari kita bersih. Karena kotor, kira-kira ditaruh di rak piring enggak? Enggak. Ditaruh di mana? Tempat cucian. Sampai kapan? Sampai bersih. Kalau udah bersih, dipindahin kemana? Rak piring. Kenapa dipindahin ke rak piring? Udah bersih. Itu tetangga depan kita. Tetangga kiri kita, balikin piring ama kita, hancur berantakan, bekeping-keping, hancur. Kira-kira kita taruh di rak piring enggak? Hah? Enggak. Kita ditaruh tempat cucian enggak? Ditaruh di mana? Tempat sampah. Sampai kapan? Selamanya. Kenapa selamanya? Hancur-hancuran. Begitu. Ini namanya gambaran. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir di muka bumi, maka dia terlahir dalam keadaan suci, karena asalnya dari Tuhan yang suci, maka lahir pun suci. Suci. Jadi suci. Kita lahir suci. Terus karena kita ini sadar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita asalnya dari Allah, bakal balik ama Allah, bakal balik. Baliknya kita terpecah tiga pada akhirnya. Kalaulah kemudian itu baliknya ama Allah udah bersih dulu, sebelum mati udah bersih, karena memang asalnya juga bersih, kira-kira ditaruh di mana? Hah? Surga. Kenapa? Udah bersih. Udah bersih. Betul enggak? Ini biar gampang saudara memahami akhirat, begitu tujuan saya, tidak lebih. Jadi akhirat tuh kayak piring, bukan. Ini mau analogi doang, begitu. Biar gampang, Pak Guru. Begitu. Lalu ada yang balik kepada Allah kotor, padahal asalnya bersih dari Tuhan yang suci. Hidup tidak mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Maka balik dalam keadaan kotor. Karena kotor, kira-kira ditaruh di surga enggak? Enggak. Taruh di mana? Neraka. Sampai kapan? Sampai bersih. Kalau udah bersih, baru surga. Cuman itu di tempat cucian berapa lama? Wallahu a'lam. Tergantung kesalahannya. Kalau ninggalin sholat seumur hidup cuman dohor doang, berarti di nerakanya dari dohor sampai asar. Sebatas itu. Kalau cuman sekali seumur hidup, cuman dohor sampai mati, begitu. Karena bakal penjara di neraka ada daripada solat-solat yang ditinggalkan. Berapa lama tergantung daripada salahnya dia sama Allah. Itu baru penjara solat. Penjara zakat lain, gitu. Penjara bohong lain, dan seterusnya.
bila kemudian balik sama Allah dalam keadaan hancur berantakan akidahnya, yang tadinya berangkat dari Tuhan yang suci, terlahir sebagai manusia suci, lahir, cuman kemudian akidahnya rusak. Tuhannya ada 5, ada 4, ada 3, banyak dia Tuhannya, hancur berantakan, akidahnya rusak, akidahnya najis. Innamal musyrikuna najas, akidahnya hancur berantakan. Yang kayak begini ditaruh di mana? Sampai kapan? Sampai kapan? Abadan-abadan. Kenapa selamanya? Hancur berantakan. Tinggal pilih kita. Inilah hidup. Mau ikut manhaj Rabbani ataukah manhaj syaitani? Begitu. Mau ikut aturan-aturan Tuhan yang dicontohkan oleh Nabi dan diikuti salafus salih, ataukah kita mengikuti manhaj syaitani? Kehidupan yang penting senang di dunia, tak ingat bahwa ada akhirat, yang sebetulnya kematian bukan akhir segalanya, tapi awal hakikat kehidupan. Dan ini yang harus dipikir. Maka keimanan kepada hari kemudian akan melahirkan manusia yang cinta kebenaran. Dia harus berpikir benar dengan cara yang benar, karena ada akhirat. Andai kita punya barang diambil orang, biarin, di akhirat ketemu punya kita juga. Bukan akhir segalanya. Anggap aja jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot lagi dicukur, dikit apa banyak? Tumbuhnya makin banyak. Anggap aja mau dikasih banyak sama Allah, daripada dipikirin yang kayak begitu. Yang pikirin ini payah, ini orang ini dipikirin, ngingetin kita juga kagak. Malamnya kira-kira ngapain? Malamnya ngorok dia, kita nggak bisa tidur. Ngapa dia begitu? Sampai jam 11, miring lagi sampai jam 12, sampai jam 1. Ini nggak bisa tidur nih, kira-kira ulah dia, ulah kita? Ulah kita. Ngapa dikerjain? Begitu. Udah begitu, kayak begitu. Biar jiwa kita fokus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hidup. Ini namanya berangkat dari keimanan pada hari kemudian. Kita wajib imani bakal ada namanya mati. Enggak selamanya orang hidup. Ono yang disembah Fir'aun mati juga, begitu. Ono Qarun mati juga, semuanya. Ono yang baik Nabi mati juga, semuanya. Enggak ada. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka ketika mati datang, akhirat buat dia mulai dia masuki. Dari sana kita bakal memahami ada namanya nikmat kubur, ada namanya adab kubur. Nanti di bawah kita bakal bedah apa-apa rentetan akhirat yang kita harus pahami, supaya hidup kita terarah, umur kita teratur, umur kita terukur, supaya kita bisa paham. Ini kita wajib imani adanya hari kemudian, berangkat dari kematian. Mati, kalau udah mati dah habis.
Udah nggak ada lagi. Yang kita pusingin duit, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Saat mati nggak ada 1000 perak yang dibawa. Buktinya nggak ada tuh yang namanya amil bikin kain kafan dikasih kantong kayak begini. Ada nggak kain kafan yang dikasih kantong? Nggak ada. Maknanya duitnya kagak ada yang dibawa. Yang kata dia hubungan antara pala dan dompet itu berbanding lurus. Bila pala itu berat, ini kayaknya dompetnya ringan. Begitu. Kalau pala itu ringan, berarti dompetnya berat. Begitu enggak? Waduh, ngangguk-ngangguknya curiga saya ini. Begitu. Tuh begitu. Jadi berat dan ringan ini enggak hilang. Begitu katanya. Begitu. Begitu. Jadi kalau pala itu isinya penuh, berarti dompetnya isinya kosong. Begitu kata dia. Jadi mumet di dia. Begitu. Begitu. Tapi kalau kemudian dompetnya isinya penuh, di palanya enteng dia. Begitu. Berarti sakit itu bukan daripada makanan, minuman, tapi daripada dompet berarti. Bukan makanan. Kenapa harus pantang? Makan sate darah tinggi. Misalnya gitu. Sakit itu daripada pikiran yang tidak stabil memahami kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu yang jadi stres adanya. Jadi stres. Dan kita wajib beriman adanya hari kemudian. Udah belum? Belum. Saudara sekalian, ini belum apa? Kan udah itu. Oh belum. Oh HP. Oh HP. Jadi saudara, akhirat itu tinggal kita milih yang mana. Maka ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam yang umurnya hampir 1000 tahun ditanya, ya atwalal anbiya'i umran kaifa wajadtad dunya, wahai Nabi yang umurnya panjang banget, hampir 1000 tahun, mau saudara umurnya 1000 tahun? Nggak usah begitu. Karena bukan umur kuncinya, isinya. Bila umur kita nggak bisa tambah dan kita yakini umur itu segitu, maka solusinya tambah saja nilai-nilai kehidupan dalam umur yang ada dengan amal-amal mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tandanya salafus soleh umurnya nggak perlu panjang. Hidup cuman sekali, asal dijalanin dengan benar, sekali saja sudah cukup. Nggak usah 2 kali 3 kali, sekali saja. Bagaimana cara hidup kita benar? Maka kita harus mengikuti manhaj yang benar yang dicontohkan oleh Nabi yang membawa kebenaran. Itulah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirat ini runutnya bagaimana? Runutnya daripada hal ikhwal akhirat. Pertama, kalau orang udah ngalamin mati, min su'alil malakaini, bakal ngalamin pertanyaan kubur, pertanyaan 2 malaikat. Pertanyaannya bagaimana? 2 malaikat, kenapa 2? Yang lain yang bawa wahyu 1 namanya Jibril, yang niup sangkakala 1 Israfil,
Yang jaga surga juga satu, namanya Ridwan. Begitu. Yang jaga neraka juga satu, pimpinannya namanya Malik. Di kubur ini kok kenapa dua, bukan satu? Ada apa ini dengan kubur? Kok harus dua? Dan siapa namanya? Bagaimana pertanyaannya? Dan bagaimana sifat dua malaikat ini? Kayaknya jangan malam ini. Bener nggak? Iya. Jadi segini aja ngajinya. Nanti kita lanjutin min su'alil malakaini. Ingetin saya, mulainya dari situ untuk menerangkannya sebagai lanjutan materi. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Ya, dari depan, dari depan. Wallahu a'lam. Baik. Apabila seorang meninggal lalu dia dalam kubur mendapatkan sisa perbuatan buruknya, bagaimana dia punya saudara, punya adik sekolah, punya teman-teman yang mendoakannya supaya mudahkan dalam kubur juga masuk dalam iman. Iya. Bagaimana kalau ada orang dulunya amaliyahnya kurang baik, lalu kemudian ada teman-temannya, ada saudaranya, atau ada anaknya berbuat baik, apakah ini akan bermanfaat buat dia? Maka di dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh si hidup lalu disampaikan untuk si mati, maka doa-doa itu amat sangat manfaat. Sebagaimana Imam At-Tahawi, Abu Ja'far, ponakan daripada Imam Muzanni, yang makamnya juga tidak jauh dari Imam Syafi'i di Fustat di Jabal Muqattam di Mesir. Abu Ja'far At-Tahawi di dalam aqidah Tahawiyahnya menjelaskan, wa'lam anna du'a al-ahya nafi'un lil amwat. Perlu diketahui, diyakini seyakin-yakinnya bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh si hidup itu sangat bermanfaat buat si mati. Buat si mati itu beruntung kalau sampai kita mati, teman-teman kita, anak-anak kita doain kita. Itu namanya luar biasa. Yang menjadi musibah, waktu kita mati, mana anak kita yang tua bilang tuh motor NMAX yang putih tuh, baba udah bilang itu buat gua. Kata yang bontot, malah baba udah bilang buat gua, BPKB-nya di tangan gua, udah gua sekolahin tuh. Begitu. Dia bukan ingat kita, doain kita, malah berebut daripada gontok-gontokan harta kita. Musibah besar lagi, bukan sekedar bermanfaat, tambah berat lagi kalau sampai terjadi seperti itu. Betapa ruginya kita yang ditanya macam-macam dari mana ngambilnya kita, yang ditanya kemana disalurinnya kita, yang menikmati dan ngeributin orang lain yang kagak ingat kita. Mana bini kita kawin sama dulu musuh kita lagi. Begitu, mobil Alphard punya kita yang naikin dia. Ya Allah, kenapa? Iya sakit. Maka hidup ini harus normal, beribadah yang maksimal. Sebelum kita ngarepin teman-teman kita ngirimin doa kepada kita, kita aja dulu mumpung masih hidup harus berubah ke arah yang lebih baik.
Itu yang paling pokok. Wallahu a'lam. Sudah. Iya, baik. Kita baca Fatihah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Marwan bin Haji Ahmad, almarhumah Hajjah Fitriyati binti Abdus Somad, almarhum Barwani Zarwani bin Haji Marwan, almarhum Zahid Umar bin Haji Marwan, almarhum Ayo Sutaryo bin Manta, almarhum Haji Hidayat bin Haji Ili Basri, almarhumah Hajah Ida Hamida binti Engkom Maskan, almarhum Wati binti Adam, almarhum Ahmad Kafi bin Amiruddin. Dan juga ini atas nama Jamaah Majlis Taklim Al-Madinah, semuanya dari tanggoan 1 juta rupiah. Mudah-mudahan infaknya para hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Allah lancarkan ikhtiar dan usahanya, Allah jadikan keluarganya penuh dengan keberkahan, anak keturunannya menjadi solihin dan solihat. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau-beliau niatkan ini. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah.